Berbicara mengenai menghidupkan kembali jejak-jejak semangat perjuangan bangsa merupakan pembahasan yang cukup krusial, yang dimana salah satu pembahasannya itu mengenai tragedi Mei 1948. Oleh karena itu, melalui podcast ini kita akan membahas tuntas bagaimana mulai dari kronologi hingga pada cara-cara kita untuk membangkitkan semangat hal tersebut, terutama pada mahasiswa saat ini. Oleh karena itu, saksikan podcast ini selanjutnya dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video podcast kali ini yang dimana kita akan membahas mengenai tragedi 1998. Tragedi 1998 ini mungkin sebagian orang hanya catatan di buku sejarah ya, di pelajaran sekolah. Namun tragedi ini juga merupakan tragedi di masa kelam yang dimana banyak meninggalkan luka maupun perubahan bagi bangsa Indonesia. Untuk membahasnya, kita sudah kedatangan dua orang narasumber dari Prodi PPKN FKIP Universitas Riau. Ada Sania dan ada Ihsan. Boleh dong kita sapa dulu penontonnya? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sania Zahriatul Umah. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Ihsan Darmawan. Oke teman-teman, selamat datang ya di video podcast kita pada kali ini. Dimana udah saya jelaskan tadi ya sedikit, kita akan membahas mengenai tragedi 1998. Bagi banyak pendengar, terutama generasi muda, Mei 1998 ini mungkin hanya sebuah catatan sejarah di buku pelajaran. Bisa kita mulai dari gambaran umum nih, bagaimana menurut teman-teman mengenai tragedi 1998 ini? Baik Reni, mengenai tragedi Mei 1998, sedikit mengulik sedikit saja. Tragedi Mei 1998 itu merupakan sebuah tragedi di mana ini merupakan tumpukan tragedi ataupun tumpukan masalah dari sebelum-sebelumnya, di mana tragedi 1998 ini itu merupakan dampak dari adanya kekuasaan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama kurang lebih 32 tahun, yang mana ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif seperti adanya demokrasi yang tidak stabil, kemudian krisis moneter, dan juga banyak sekali korupsi, kolusi, dan juga nepotisme, Reni. Oke, terima kasih ya Sania. Mungkin kan sudah dijelaskan tadi secara gambaran umumnya, boleh kita masuk kepada kronologi spesifiknya itu, bagaimana tumpukan-tumpukan tadi atau peristiwa-peristiwa kronologi tadi itu yang ada di tragedi 1998. Baiklah, di sini mungkin saya akan menceritakan sedikit kronologi tentang tragedi Mei 1998, di mana tragedi Mei 1998 ini berawal dari tahun 1997, tepatnya itu di bulan Juli, di mana pada tahun 1997 itu terjadilah sebuah krisis moneter, terutama di negara Thailand, yang kemudian itu menyebar nih ke seluruh wilayah yang ada di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia. Hal ini mungkin bisa dibuktikan atau bisa kita lihat bersama pada jatuhnya nilai rupiah, dan awalnya 2.500 per dolarnya menjadi 10.000 per dolarnya. Nah, kemudian hal ini tentunya menyebabkan banyak nih harga barang-barang pokok yang melonjak, kemudian banyaknya angka pengangguran yang ada di Indonesia. Kemudian Reni, kita beralih ke tanggal berikutnya, yaitu pada tanggal 8 Mei 1998, di mana di sini situasi di sini mulai memanas. Banyak mahasiswa, banyak masyarakat, dan juga organisasi masyarakat yang menyerukan satu tuntutan yang harus dilakukan oleh pemerintahan pada masa itu, yaitu reformasi total dan turunnya Presiden Soeharto. Kemudian dari tuntutan ini kita beralih kepada tanggal 12 Mei 1998, di mana pada tanggal ini itulah puncak dari adanya tragedi Mei 1998. Banyak sekali mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi, salah satunya adalah Universitas Trisakti yang saat itu melakukan aksi damainya. Nah, mahasiswa Trisakti pada saat itu melakukan aksi damai, melakukan demonstrasi, yang akhir dari demonstrasi tersebut mengakibatkan 4 orang mengalami kematian ataupun meninggal dunia. Di antaranya yaitu adalah Elang Mulia Lesmana, kemudian Hendrawansi, kemudian ada juga nih Heri Hartanto dan juga Hafidin Royam. Nah, kemudian peristiwa ini berlanjut nih pada tanggal 13 sampai dengan 15 Mei. Setelah adanya demonstrasi tersebut, Reni, itu banyak sekali nih penjarahan yang terjadi di beberapa kota besar, termasuk itu Jakarta, Medan, Solo, dan juga Surabaya. Di mana di situ fasilitas-fasilitas umum banyak sekali dijarah, kemudian mal dan pusat perbelanjaan itu dibakar oleh masa
masa demonstrasi. Selain itu, yang perlu kita tekankan juga pada tanggal-tanggal segini, tanggal 13 sampai dengan 15 Mei 1998, banyak sekali ada kekerasan yang berujung kepada ras. Gitu. Pada saat itu terjadi sebuah kekerasan yang mana menitik beratkan kepada perempuan-perempuan yang beretnis Tionghoa. Pada saat itu perempuan-perempuan itu mengalami kekerasan seksual, salah satunya adalah pemerkosaan massal. Nah, kemudian banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa kita rasakan kalau saat ini terjadi, itu sangat-sangat memilukan dan sangat-sangat tragis, Reni. Oke, Sania. Jadi yang saya dapat ya dari penjelasan Sania tadi, ternyata tragedi Mei 1998 ini merupakan akumulasi dari kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu dari tahun 1997 ya. Kemudian ada di bulan Juli, kemudian ada dari tanggal 8 Mei 1998, selanjutnya itu puncaknya di tanggal 12 Mei, kemudian di tanggal 13 sampai 15 Mei. Betul Nah, banget, Reni. oke, ternyata banyak sekali ya Sanya kronologi yang terjadi yang kemudian menjadi faktor-faktor terjadinya tragedi 1998 ini, teman-teman. Tadi juga ada menyinggung sedikit tentang Presiden Soeharto ya, Iya, Sanya. betul banget, Reni. Oke, lalu bagaimana dari kerusuhan ini itu berdampak pada lengsernya Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia, Sanya? Nah, pertanyaan yang bagus banget nih, Reni. Jadi, mengapa peristiwa ini juga sebagai salah satu faktor lengsernya Presiden Soeharto setelah tragedi Trisakti tersebut? Karena setelah tragedi Trisakti tersebut, muncullah sebuah gejolak-gejolak politik, sosial, dan juga ekonomi yang terjadi pada masa itu, di mana banyak sekali masyarakat, mahasiswa, organisasi masyarakat yang mana menuntut Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Ini menimbulkan banyak sekali gejolak spekulasi nih, bahwasannya Presiden Soeharto harus turun dari jabatannya karena menimbulkan banyak sekali tragedi yang banyak menimbulkan korban jiwa dan juga dampak-dampak sosial dan juga ekonomi pada saat itu. Tibalah pada masa tanggal 21 Mei 1998, Reni, itu Presiden Soeharto resmi lengser dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie selaku wakil presidennya pada saat itu. Nah, kemudian inilah yang menandakan berakhirnya masa Orde Baru dan juga beralih ke masa reformasi. Oke, Sania, berarti setelah tragedi Trisakti tadi muncullah gejolak politik yang dimana banyak juga mahasiswa dan masyarakat ini meminta ya berarti Ya, Presiden betul. Soeharto untuk lengser atau turun dari jabatannya itu sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, tadi kan sudah ada nih gambaran umum, kronologi secara spesifiknya, kemudian ada juga bagaimana bisa Presiden Soeharto ini lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Nah, saya geser ya ke Isan. Boleh. Menurut Isan, apa sih dampak dari tragedi Mei 1998 ini untuk seluruhnya, bagi rakyat Indonesia, mahasiswa maupun bangsa Indonesia ini sendiri? Oke Reni, terima kasih ya Reni atas pertanyaannya. Nah, mungkin bagi teman-teman semuanya, kita di sini menelaah apa sih dampak dari hal tersebut. Yang paling pertama dan yang paling penting itu adalah lengsernya Presiden Soeharto dan gugurnya kroni-kroninya. Nah, hal tersebutlah yang menjadi dampak awal dan dampak besar sehingga peristiwa-peristiwa tersebut terjadi di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan beberapa artikel yang saya baca, yaitu adanya reformasi politik. Nah, kita ketahui bersama bahwasanya pada saat itu politik di Indonesia tidak berjalan, Iran, tidak berjalan dengan maksimal karena adanya kekurangan-kekurangan yang terjadi saat masa pemerintahan Bapak Presiden Soeharto. Nah, reformasi ini berfokus yang pertama pada pemilu atau pemilihan umum yang lebih jelas. Yang kedua, yakni batas dari jabatan presiden di Indonesia. Kita ketahui pada zaman Bapak Soekarno itu beliau menjabat seumur hidupnya. Nah, pada zaman Bapak Soeharto itu beliau menjabat sekitar 32 tahun. Nah, itu yang diperjelas saat reformasi politik pada saat itu. Nah, itu beberapa hal yang menjadi dampak utama. Dan yang ketiga itu ada yang otonomi daerah. Otonomi daerah ini terjadi, kan kita ketahui bahwasanya pada saat aksi tersebut atau peristiwa tersebut, negara Indonesia masih mengalami gejolak-gejolak yang luar biasa. Sehingga ada beberapa daerah di Indonesia yang harus dan memang diberikan otonomi untuk memperbaiki maupun menata dari daerah-daerah tersebut.
Nah, seperti Aceh dan lain sebagainya. Nah, dan yang keempat itu ada perubahan struktur ekonomi. Nah, dari awal tadi rangkaian peristiwa yang dijelaskan sama Sania tadi pada tahun 1997 itu awalnya kan adalah letak masalahnya yaitu di ekonomi. Nah, terjadinya penurunan mata uang yang terjadi di Indonesia. Hal tersebutlah yang menjadi dampak dari peristiwa tersebut sehingga dampak itu menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan harus diperbaiki pada saat sekarang. Seperti itu, Reni. Oke, Ihsan tadi kan sudah menjelaskan nih dampak dari tragedi Mei 1998. Selanjutnya ini dari Ihsan sendiri nih, apa reminder untuk kita semua, untuk mahasiswa, masyarakat maupun bangsa Indonesia sendiri ini setelah mengulas kembali sejarah tragedi Mei 1998 ini? Nah, oke Reni. Ada beberapa reminder yang harus kita berikan atau kita terapkan kepada teman-teman yang nonton nantinya mungkin atau bahkan kepada diri kita sendiri. Nah, di sini ada dua yang menjadi titik berat dari pembahasan kita. Yang pertama, Indonesia membutuhkan negara hukum yang demokrasi. Nah, pada kasus Mei 1998 tersebut, kita ketahui bahwasanya segala gejolak, segala masalah dan kendala yang terjadi di Indonesia itu awal mulanya karena keresahan dari masyarakat Indonesia sendiri. Keresahan itu timbul karena aspirasi masyarakat, kepentingan masyarakat, kebutuhan masyarakat itu belum bisa terwujudkan dari sekian banyaknya dan sekian lamanya masa pemerintahan Bapak Soeharto pada saat itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Indonesia tidak boleh atau pemerintah juga tidak boleh meremehkan bagaimana suara-suara kecil dari masyarakat sipil, terutama mahasiswa. Pada saat sekarang ini, kita sangat membutuhkan suara dari mahasiswa. Kita sangat membutuhkan segala masukan, segala aspirasi dari masyarakat untuk bagaimana paling minimalnya mahasiswa dan masyarakat itu ingat dengan peristiwa Mei 1998 dan paling maksimalnya bahwasanya peristiwa-peristiwa seperti itu tidak mungkin dan harus tidak bisa terjadi di Indonesia pada saat sekarang. Karena dengan kekuatan mahasiswa tentunya sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan yang menjadi tombak dari kebenaran di Indonesia ini, kita memang harus benar-benar menelaah, meneliti dan memperhatikan hal tersebut. Seperti itu, Reni. Oke, terima kasih Ihsan. Baik, jawaban Ihsan tadi itu merupakan pembahasan terakhir ya teman-teman pada podcast kali ini, yang dimana kita sudah membahas mulai dari kronologi, mulai dari faktor-faktor yang terjadi, terus mengapa Presiden Soeharto ini menjadi lengser ketika tragedi 1998 ini, kemudian juga tadi ada dampaknya ya teman-teman, dan terakhir itu ada reminder nih untuk kita semuanya. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman sudah hadir di podcast kita kali ini, sudah meluangkan waktunya dan membahas mengenai tragedi 1998 ini. Oke, terima kasih juga kepada kalian yang sudah mendengarkan dan menonton podcast kita pada kali ini. Mari kita jadikan sejarah ini untuk mengingat dan melangkah lebih maju ke depannya dengan mengulas kembali atau mengingat kembali sejarah-sejarah yang telah terjadi di Indonesia ini. Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh disapa? Dadah. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya peristiwa Mei 1998 merupakan salah satu titik paling kelam di Indonesia, sekaligus menjadi catatan penting dalam sejarah di Indonesia, di mana melalui sejarah ini, kita dapat mengetahui pentingnya semangat demokrasi, keadilan, serta penghormatan kepada hak asasi manusia untuk dapat membangun fondasi negara yang lebih baik lagi, sekaligus pentingnya semangat juang dan juga semangat demokrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa untuk membawa kehidupan Indonesia ke arah yang lebih baik. Jikalau Indonesia ingin maju, maka luka Mei 1998 harus diingat dan tidak boleh dilupakan. Terima kasih.